Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sukarni Handayani, pengawas sekolah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Judul praktik baik saya kali ini adalah pendampingan pembelajaran mendalam melalui salimi belagu dalam bentuk workshop berbasis kinerja. Pembelajaran mendalam menekankan pada pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Agar sekolah dapat melaksanakan pembelajaran mendalam secara efektif, maka perlu pendampingan yang maksimal dari pengawas sekolah. Sekolah yang menjadi dampingan saya menunjukkan diferensiasi baik dalam kualitas dan praktik pembelajaran. Secara umum, guru-guru masih menggunakan metode ceramah. Terdapat kesenjangan signifikan antara guru senior yang resisten terhadap perubahan dan guru muda yang memiliki kemampuan tinggi tetapi minim pengalaman. Guru berada pada zona nyaman dan enggan melakukan perubahan. Sebagai pengawas sekolah, ketua MKPS, dan juga sebagai ketua APSI Kabupaten Serdang Bedagai dan sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BBGTK Provinsi Sumatera Utara, tentu saja memiliki tanggung jawab moral agar kebijakan pembelajaran mendalam untuk memperkuat kurikulum merdeka dapat terimplementasi dan tersosialisasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil asesmen yang saya lakukan melalui G-Form dan coaching, guru-guru belum memahami pembelajaran mendalam. Satu hal yang mereka keluhkan dan membuat mereka bingung adalah bagaimana cara menyusun modul ajar. Selama ini, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya komitmen untuk melakukan perubahan atau pola pikir bertumbuh terhadap kebijakan pembelajaran mendalam. Kurangnya partisipasi aktif dari guru dalam mengikuti program pengembangan diri yang dipengaruhi oleh budaya kerja yang kurang proaktif, rendahnya motivasi intrinsik, dan kurangnya struktur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Belum semua guru mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan pendekatan dan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, identifikasi kebutuhan. Saya memberikan angket sebagai asesmen awal dalam bentuk G-Form agar kegiatan pendampingan sesuai kebutuhan dan hasil produk yang diharapkan adalah modul ajar. Pemetaan komitmen, penentuan tujuan, materi tema, jadwal, dan fasilitator, dan penentuan metode pendampingan. Kedua, pendampingan pelaksanaan workshop berbasis kinerja atau performance-based workshop. Ada berapa modul aktivitas kan? 7 modul. Nanti setelah sosialisasi PM, kepala sekolahnya kan ada OCL-nya, PMT. Setelah penyelarasan visi misi, kepala sekolah memastikan kerangka PM itu terlaksana di sekolah ini. Lebih berat. Saya membuka pendampingan daring jika ada topik yang perlu penguatan dengan jadwal sesuai kesepakatan bersama. Siklus pendampingan, minggu pertama, klasikal fasilitator pengawas sekolah. Minggu kedua, ketiga, dan keempat, fasilitator ketua MGMP dengan produk membuat modul ajar dengan AI dan implementasi pembelajaran mendalam di kelas. Ketiga, pendampingan tindak lanjut dan implementasi hasil workshop. Melakukan observasi kelas untuk melihat implementasi hasil workshop pembelajaran mendalam. Apa kabarnya anak ibu? Sudah siap untuk belajar? Tolong ketua kelas hadir, pimpin dulu doanya. Ada teman yang nggak hadir? Baiklah anak ibu, agar kita betul-betul berada di ruangan ini saat belajar, kita tenangkan dulu kondisi kita dengan olah pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam. Ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa nak? Tapi ibu mau nanya-nanya dulu. Menurut anak ibu, ya, kira-kira apa sih yang harus ada? Apa sih yang bisa meyakinkan orang terkait sebuah laporan? Oke? Masih ada aplikasi ya. Mau kerja di dalam kelompok, kebetulan semua sudah duduk di dalam kelompoknya seperti yang dulu disebutkan ya. Untuk teks 1 itu kan sudah ibu buat buka kurung untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kerjakan dalam waktu 20 menit, kita langsung presentasikan ke depan. Boleh sampai tak
Pemberian umpan balik konstruktif kepada guru berdasarkan observasi dan hasil refleksi guru. Keempat, evaluasi pendampingan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan belagu dan workshop dalam meningkatkan kompetensi guru melalui wawancara. Hasil dan dampak yang didapatkan yaitu peningkatan partisipasi aktif guru dalam kegiatan pengembangan diri, perbaikan praktik pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas, serta terwujudnya kolaborasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Zulfi Setiawan, Kepala SMP Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan testimoni pendampingan oleh pengawas sekolah yaitu Ibu Sukarni Handayani. Kami merasa puas dan sangat terbantu atas pendampingan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sukarni Handayani sebagai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai Surat Edaran Nomor 5684 Tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru sebagai bagian dari strategi penguatan kompetensi guru melalui kegiatan belajar mengajar yang terjadwal dan berkelanjutan. Dengan kegiatan tersebut, guru-guru saling berdiskusi dan berbagi praktik baik terkait implementasi pembelajaran mendalam. Dan pelaksanaan pembelajaran di kelas berdasarkan hasil supervisi sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sripatni, guru SMP Negeri 1 Perbaungan, akan memberikan testimoni terkait pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Pengawas Pembina, Ibu Sukarni Handayani. Melalui pendampingan yang dilakukan Ibu Sukarni Handayani, saya merasa sangat senang dan sangat terbantu. Karena awalnya saya merasa galau dan pesimis dalam melakukan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Tapi berkat pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kami menjadi paham dan dapat membuat modul ajar atau RPM dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial dan melalui forum 1 kali seminggu Hari Belajar Guru. Guru dapat saling belajar dan berbagi praktik baik dalam mengatasi permasalahan terkait implementasi pembelajaran mendalam. Terima kasih Ibu Sukarni Handayani. Tetap semangat Ibu. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan pengawas sekolah dan dunia pendidikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.